Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ikhwati fillahi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membuktikan rasa syukur kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, karena betapa banyak nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Selanjutnya, perbanyaklah pula kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sekaligus kita mengamalkan tuntunan sunnahnya agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan berikutnya, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi larangannya, supaya kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sehubungan dengan datangnya bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah yang merupakan bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkenankan khatib akan menyampaikan tema yang berjudul 4 keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib tidak akan menceritakan tentang sejarah Rasulullah, akan tetapi kita sedikit belajar siapakah sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia, sampai-sampai Allah memberikan pujian khusus kepada beliau, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Itulah pujian Allah kepada Rasulullah. Telah banyak bukti sejarah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang mulia. Salah satunya yaitu sifat pemaaf dan lemah lembut serta bijaksana di dalam bergaul dengan masyarakat. Dalam sebuah kisah yang sahih, ada seorang pengemis buta dari kalangan Yahudi yang setiap harinya memfitnah, mencaci maki, mengejek, menghina Rasulullah di tengah-tengah keramaian pasar di kota Madinah. Rasulullah tahu, namun Rasulullah tidak marah. Bahkan beliau mendatangi dan menyuapi makanan si pengemis buta itu dengan cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Setelah beberapa hari kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat
Kemudian si pengemis itu bertanya-tanya, kemana orang yang setiap hari menyuapinya? Maka datanglah sahabat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Namun ada perasaan aneh bagi pengemis itu, karena yang menyuapinya sekarang berbeda dengan orang yang sebelum Abu Bakar. Cara menyuapinya tidak sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa orang yang menyuapi si pengemis buta itu selama ini adalah Rasulullah Muhammad SAW, orang yang setiap hari difitnah dan dihina oleh si pengemis buta itu. Maka menangislah sang pengemis itu, menyesal apa yang dilakukan selama ini. Ternyata orang yang selama ini dia hina adalah orang yang sangat mulia dan memiliki sifat yang agung dan berkah dari akhlak Rasulullah, berkah dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang pengemis tersebut bersyahadat masuk Islam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia pertama-tama yang bangkit dari kubur pada hari kiamat nanti. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pertama yang keluar dari alam kubur dari semua manusia, termasuk para nabi, para rasul sebelumnya. Sampai-sampai beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Saya adalah penghulu pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yunshaqqu anhul qabru. Dan aku yang pertama kali keluar dari alam kubur. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2278. Itu keistimewaan Rasulullah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW adalah pemberi syafaat pada hari kiamat. Ketika semua nabi tidak mampu memberikan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat yang sahih, pada saat di padang mahsyar nanti ada sekelompok manusia yang minta syafaat kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah kakek kami, engkau adalah datuk kami. Berilah syafaat kepadaku supaya aku bisa masuk ke dalam surga. Apa jawabannya Nabi Adam? Aku tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian, karena aku pernah melaksanakan perbuatan dosa ketika aku ada di surga. Aku melanggar perintah Allah makan buah khuldi sehingga aku diturunkan ke bumi. Anakku juga bersengketa, ada Qabil dan Habil saling membunuh. Qabil membunuh Habil. Saya tidak pantas untuk memberikan syafaat. Cobalah kamu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga menjawab, aku belum mendapatkan hak, belum mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada kalian, karena aku sendiri pernah mendoakan kaumku untuk supaya diberikan azab banjir. Bahkan anakku kan durhaka kepadaku, sehingga aku tidak pantas untuk memberikan syafaat kepada kalian. Cobalah kamu datang kepada Nabiullah Ibrahim. Maka datanglah kepada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim juga sama, tidak bisa memberikan syafaat kepada kaum tersebut. Kemudian cobalah kamu datang kepada Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menjawab, kami tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena kami punya beberapa kesalahan kepada Allah. Saya pernah membunuh orang Mesir karena bersengketa dengan Bani Israel, dan saya banyak meninggalkan kaumku sehingga mereka menyembah anak sapi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyarankan supaya datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga begitu. Beliau juga punya kesalahan karena umatnya sampai menjadikan dia sebagai Tuhan. Bahkan dia dianggap sebagai anak Tuhan. Cobalah kamu datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika datang menjumpai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Manusia tersebut mendatangi Nabi Muhammad untuk minta pertolongan, minta syafaat. Setelah Nabi bersujud di hadapan Allah, maka Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, bangunlah, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah apa yang kamu minta, pasti aku akan kuberi. Wasfa' tusaffa', dan berilah syafaat, pasti aku berikan izin kamu untuk memberikan syafaat. Maka orang-orang tersebut telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini umat lain. Apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, pasti nanti akan dijamin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang cerdas, seorang ilmuwan yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Di bawah bimbingan wahyu Al-Quran, beliau bisa menunjukkan dan membuktikan ilmu, beberapa ilmu, baik mencakup ilmu astronomi, ilmu meteorologi, ilmu geofisika, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Saya ambil salah satu contoh, yaitu yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin dari ayat 38 sampai 40 yang berbunyi, "Was-syamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim." Matahari yang berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Sampai ayat 40. Di situ di dalam Al-Quran tersebut Rasulullah menjelaskan tentang rotasi bumi, revolusi bumi, dan orbit-orbit tempat peredaran planet-planet, dan bermacam-macam yang berkaitan dengan ilmu astronomi, ilmu meteorologi, ataupun lain-lainnya. Padahal saat itu belum ada teropong bintang, belum ada teleskop, belum ada pesawat, roket, atau jet yang bisa menembus ke ruang angkasa. Teori Rasulullah SAW tersebut baru terbukti setelah manusia bisa menemukan alat-alat seperti teropong bintang, teleskop, ataupun ketika manusia sudah bisa mendarat di bulan dengan pesawat jet Apollo ataupun lain-lainnya, barulah terbukti apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin, ada lagi yang lebih menarik lagi, yaitu ketika Rasulullah SAW menjelaskan proses pertumbuhan bayi di dalam kandungan, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 14. "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah yang berasal dari tanah. "Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kokoh, dan seterusnya sampai ayat 14. Nah, di ayat tersebut Rasulullah dengan mudahnya, dengan gamblangnya menjelaskan tentang proses penciptaan atau pertumbuhan bayi di dalam rahim atau kandungan. Nah, ternyata kalau kita teliti, Rasulullah bukan dokter. Pada saat itu belum ada ilmu kedokteran. Rasulullah tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran ataupun akademi kebidanan. Rasulullah menyampaikan berdasarkan wahyu. Dan betapa hebatnya Rasulullah, padahal saat itu manusia masih primitif. Manusia belum didatangkan atau ditemukan ilmu-ilmu kedokteran. Adapun teori ataupun materi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang dapat dibuktikan dalam ilmu kedokteran, sains dan teknologi. Allahu Akbar. Inilah salah satu bukti kerasulan dan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kitab suci Al-Qur'an yang dibawanya adalah benar-benar hak. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa semua
amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ternyata mengandung rahasia ilmu sains dan teknologi. Saya ambil satu contoh saja, yaitu ajaran Rasulullah tentang kalau kita minum air hendaklah baca bismillah. Pada zaman dahulu, di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah, para sahabat belum tahu mengapa Rasulullah SAW saat minum pasti membaca bismillah. Para sahabat juga tidak tahu apa rahasia di balik bacaan bismillah tersebut. Yang penting para sahabat melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ternyata jamaah sekalian, rahasia sunnah Rasulullah tersebut baru terjawab setelah kira-kira 1450 tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 2006, seorang ilmuwan Jepang mengadakan penelitian terhadap partikel-partikel air. Ketika air diucapkan kata yang baik seperti baguslah kamu atau kamu bagus, maka air yang diucapkan kata tersebut menampilkan partikel-partikel air yang sangat indah dan berkilau. Akan tetapi tatkala diucapkan kalimat yang buruk, tatkala diucapkan kalimat yang jelek, misalnya kamu jelek, maka muncullah partikel-partikel yang gelap dan jelek. Ini baru diucapkan kata-kata yang biasa. Bayangkan kalau air itu diucapkan kalimat yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, tentu akan muncul molekul-molekul atau partikel-partikel yang lebih indah dan lebih hebat lagi. Informasi ini bisa jamaah sekalian bisa baca di sebuah buku yang berjudul The True Power of Water, karya Masaru Emoto dari Jepang. Judul lainnya yaitu Hikmah Air dalam Olah Jiwa. Dan dari hasil penelitian ini banyak orang-orang Jepang sekarang masuk Islam mu'allaf. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak keistimewaan-keistimewaan lain yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun karena waktunya terbatas, saya sampaikan 4 poin saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keyakinan kita kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan dari khutbah ini, marilah kita selaku orang yang beriman hendaklah meyakini, mengagumi kerasulan dan keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW. Hendaklah kita lebih banyak belajar, mengkaji sirah Nabi, mempelajari apa yang disampaikan oleh beliau, meneladani akhlak beliau, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan jangan lupa pula yaitu menjadikan beliau sebagai satu-satunya idola kita. Harapannya adalah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa qad aflahal mu'minun. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Mari kita berdoa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al min ahlil jannah jannatal firdaus ma'an nabiyina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wa aqimis shalah.